Halo semuanya, selamat datang di video kita. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang jujur aja lebih rumit dari matematika, lebih misterius dari sandi negara, dan bahkan lebih sulit ditebak dari mood cewek kalian. Kira-kira ada yang tahu gak kita akan bahas topik apa hari ini? Hari ini kita akan membahas pengaruh gender terhadap psikologis manusia. Hari ini kita bukan cuma belajar, kita akan menjadi detektif psikologi. Kita cari tahu kenapa laki-laki dan perempuan berbeda dari cara berpikirnya. Bukan untuk debat untuk mencari siapa yang paling benar, tapi agar komunikasi kalian gak chaos setiap hari. Ini dia pembahasannya, check it out! Faktor yang pertama dari sisi biologis. Otak laki-laki dan perempuan punya sedikit perbedaan struktur. Umumnya laki-laki lebih kuat di area yang berhubungan dengan visual spasial, sedangkan perempuan punya koneksi lebih kuat antar hemisfer otak. Makanya jago multitasking. Contohnya kayak gini nih. Hey bro, gas. Gas. Oke, yang kedua itu faktor hormon. Nah, hormon ini udah kayak setting pabrik manusia. Seperti pada laki-laki, umumnya laki-laki itu tinggi hormon testosteron. Nah, hormon ini yang bikin para laki-laki itu lebih impulsif, kompetitif, sama to the point. Makanya waktu kecil laki-laki itu lebih suka loncat-loncat, manjat pohon. Ini bukan karena mereka nakal, tapi hormon mereka lagi cosplay jadi nitrobus. Yang kedua ada hormon estrogen dan oksitosin. Nah, hormon ini nih yang tinggi pada perempuan. Makanya perempuan itu lebih sensitif, lebih peka, lebih aware terhadap perubahan emosi seseorang, lebih responsif terhadap nada suara juga. Bahkan mereka itu tahu kalau kamu mau bohong. Makanya jangan ngeles sama perempuan karena mereka bahkan tahu kamu ngeles sebelum kamu buka mulut. Asal mulanya itu karena dari dulu cowok nih, misalkan kalau cowok itu sering diajarin atau juga ada yang sering dituntut kalau cowok itu harus kuat. Nah, cowok itu harus kuat. Cowok itu harus kuat. Kuat, tak kuat, tak kuat, Nah, beda sama perempuan. Kalau perempuan dulunya itu sering diajarin perempuan itu harus lembut, perempuan itu harus perhatian, perempuan itu harus rapi, lembut, perempuan itu harus perhatian, perempuan itu harus rapi. Nah, dari situlah yang menentukan standar ideal yang bisa memengaruhi perasaan setiap gender. Nah, untuk contoh perilakunya itu kayak gini. Kesel banget tau, masa dosen aku ngasih tugas makalah deadline cuma 1 hari. Namanya juga dosen, kan kita mahasiswa. Udahlah, kita sebagai mahasiswa harus lapang dada, mau kayak gimana juga. Ih, kok malah belain dosennya? Aku kan cuma cerita, gak butuh pendapat kamu. Belum ada 1 bulan
masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini hampir gila. Ini biasanya yang bisa menyebabkan perang kecil. Yang keempat yaitu perbedaan cara berpikir dan komunikasi. Perempuan biasanya mengutamakan emosi. Mereka tuh ingin dipahami, didengerin. Sedangkan laki-laki, mereka mengutamakan solusi. Jadi kalau misalkan ada teman curhat, laki-laki langsung bisa ngambil langkah. Kemarin waktu aku jalan sama teman-teman aku, kemarin waktu kita Bentar. Teman-teman aku manggil itu di sana. Kayaknya aku harus kesana dulu deh. Takutnya penting. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. It's okay. Ya, Yakin gak? yakin gak apa-apa. Oke, aku kesana dulu ya. Dadah. Minimal tanya lagi kek. Ini mah langsung pergi gitu aja. Dih. Kayaknya ini cuaca cocok. Kebetulan aku belum makan, membuat lapar. Kamu makan nggak? Ayo, Mau makan apa? terserah. Udah aku pilihin. Mau makan ayam? Gak mau ayam, Mau makan ikan? gak mau ikan. Sapi berarti kalau gak mau dua-duanya. Gak mau. Kan tadi katanya terserah. Kok gak mau sih? Gak mau. Ya udah deh, kamu mau makan apa? Terserah. Capek. Kita kesana dulu ya. Oke, aku tunggu sini ya. Udah. Oh, bentar sana besok. Yang mana? Ini atau ini ya? A few moments later. Ini atau ini? Kamu teh kenapa lama-lama tuh ngomongnya sebentar? Ini udah 40 menit. Aku bingung mau yang ini atau yang ini. Hidup udah ribet, jangan dibawa ribet lagi. Udah yang ini simpen. Dah, oke. Nah, Jadi kesimpulannya apa, Jam? Udah mulai. Oke, jadi kesimpulannya dari semua pembahasan yang sudah teman saya sampaikan adalah pengaruh gender terhadap psikologis manusia disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu biologis, sosial, hormon, dan pola komunikasi. Tapi jangan salah paham, karena semua perbedaan di sini bukan untuk didebatkan, tapi agar kita saling memahami dan saling melengkapi. Karena tanpa perbedaan ini, hidup kita bakal bosan banget. Gak ada lagi tuh hal-hal lucu tentang perdebatan kata gak apa-apa. Gak akan ada lagi drama mau makan apa, makan di mana, sama siapa, dan gak akan ada lagi tentang tebak-tebakan mood.